warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sejak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi pembelajaran materi bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, kalau ibu bertanya apa kabar hari ini, anak-anak ibu harus bilang alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sekali lagi ibu akan ulang ya. Ayo kita sama-sama. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita masuk di materi, hari ini ada ndak temannya yang tidak hadir? Ayo cek dulu kiri kanannya, ada ndak temannya yang ndak masuk hari ini? Sakit apa nak? Oh ya, kita doakan ya, semoga teman kita cepat sembuh dan bisa kembali belajar di tempat ini. Oke, saya akan mengabsen dulu ya. Andi Abdul Jalal, Zulkifli, Cici Paramita, Nursada Darman, Fatima Zahra. Ya, alhamdulillah hari ini temannya ada satu orang yang tidak sempat hadir, yaitu tadi saudari siapa? Siapa yang tidak hadir? Oh iya, ibu lupa, saudari Nurfadillah. Ya, sebelum kita masuk di materi, alangkah lebih baiknya kalau kita baca doa bersama-sama. Silahkan Adinda Andi Abdul Jalal pimpin teman-temannya baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja kita masuk di materi pertama. Kali ini kita akan belajar mengenal ciri-ciri puisi. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu puisi? Oke, kalau begitu ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan puisi adalah satu di antara bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Yang dimaksud dengan imajinatif itu misalnya kita nanti ketika sudah dewasa, kita berimajinasi apakah kita memiliki cita-cita misalnya polisi, tentara, dokter, guru dan sebagainya. Oke, kemudian puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulisnya. Pesan yang ingin disampaikan penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Kemudian di sini sudah ada yang tahu ciri-ciri puisi? Oke, kita lanjut. Apakah ada pertanyaan dulu tentang? Ya, langsung saja kita masuk di materi pertama. Kali ini kita akan belajar mengenal ciri-ciri puisi. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu puisi? Oke, kalau begitu ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan puisi adalah satu di antara bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Yang dimaksud dengan imajinatif itu misalnya kita nanti ketika sudah dewasa, kita berimajinasi apakah kita memiliki cita-cita misalnya polisi, tentara, dokter, guru dan sebagainya. Oke, kemudian
Puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulisnya. Pesan yang ingin disampaikan penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Kemudian di sini sudah ada yang tahu ciri-ciri puisi? Oke, kita lanjut. Apakah ada pertanyaan dulu tentang pengertian puisi yang tadi? Oke, kalau sudah dipahami, kita lanjut saja di ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Jadi, kalau misalnya anak-anak ibu dapat puisi dan itu berbentuk paragraf, artinya lebih dari beberapa kata, maka itu bukan termasuk puisi ya. Karena kalau puisi itu paling banyak satu baris saja, terdiri dari entah sampai 5 sampai 7 kata, maka hanya itu yang bisa disebutkan puisi. Kemudian ciri-ciri yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat padat dan indah. Kemudian sering juga ciri-ciri yang ketiga ini paling sering digunakan, penggunaan majas yang sangat dominan supaya puisi itu terdengar indah saat dibacakan. Dan selanjutnya, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persejakan. Jadi di dalam ciri-ciri puisi ada yang disebut dengan rima dan persejakan. Kemudian yang terakhir, dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditunjukkan dalam pengungkapannya. Jadi sampai di sini sudah dipahami? Kalian sudah catat di bukunya nak? Kalau bisa catat ya, supaya sampai di rumah kalian bisa pelajari kembali. Dan selanjutnya, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persejakan. Jadi di dalam ciri-ciri puisi ada yang disebut dengan rima dan persejakan. Kemudian yang terakhir, dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditunjukkan dalam pengungkapannya. Jadi sampai di sini sudah dipahami? Kalian sudah catat di bukunya nak? Kalau bisa catat ya, supaya sampai di rumah kalian bisa pelajari kembali. Oke, apakah sampai di sini sudah paham? Ya, kalau begitu Ibu simpulkan sedikit tentang ciri-ciri puisi, yaitu yang pertama, terdiri dari baris-baris, bukan bentuk paragraf. Jadi kalau misalkan adik-adik temukan contoh puisi tapi itu memiliki kalimat yang bla 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 panjang sekali, berarti itu bukan termasuk puisi, itu adalah paragraf. Karena puisi itu memiliki hanya berbentuk bait saja. Oke, yang kedua, kata-kata yang digunakan itu sangat indah sekali didengar dan juga memiliki majas. Artinya majas itu kayak semacam peribahasa ya, supaya ketika kita membaca puisi itu kedengarannya sangat bagus sekali dan bisa menyentuh perasaan. Oke, selanjutnya dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditunjukkan dalam pengungkapannya. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akan bagi kelompok dalam berapa orang di sini nak? Oh ya, 20 orang Dik. Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok dan sebentar Ibu akan diberi tugas. Kemudian salah satu teman dari kelompoknya akan membacakan puisi yang Ibu berikan. Oke, selanjutnya kalian sudah semua tugasnya nak?
yang tadi Ibu berikan, ya saya sebut namanya, saya sebut namanya harus naik dan bacakan puisinya. Atas nama Nur Saada, silakan dibacakan puisinya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Ya, itulah tadi salah satu contoh puisi yang telah dibacakan oleh temannya. Apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri puisi yang Ibu telah jelaskan? Ya. Nur Saada bilang, katanya puisi yang telah dibacakan temannya tadi sudah cocok dengan ciri-ciri puisi yang Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya Ibu tugaskan kalian buat puisi baru di rumahnya tentang cita-cita kalian. Apakah cita-cita kalian ingin menjadi guru, pilot, dokter, dan sebagainya. Dan itu pekan depan kita akan bahas bersama-sama. Dan Ibu akan tunjuk salah satu di antara kalian membacakan salah satu puisinya lagi bersama Ibu di sini di depan. Oke. Ya, bagaimana anak-anak Ibu? Apakah sampai di sini masih ada pertanyaan? Masih ada yang belum dipahami tentang mata pelajaran kita pada hari ini? Ya, syukurlah, alhamdulillah jika kalian sudah pahami. Kalau begitu, Ibu cukupkan saja sampai di sini. Selanjutnya jangan lupa ingat tugasnya yang Ibu berikan minggu depan dipresentasikan di depan. Oke, jangan lupa mana ketua kelasnya Nak Abdul Jalal, silakan dipimpin temannya baca doa setelah belajar. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Kalian kalau pulang hati-hati di jalan. Billahi fisabilillah haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.